Shalom anak-anak teacher, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Baik, kita akan memulai pelajaran kita tema 1 subtema 2, pembelajaran 2 dengan muatan pelajaran IPA dan SBDP. Nah, coba anak-anak teacher perhatikan, di sini ada dua gambar anak-anak. Yang pertama, dia bertanya, apakah kamu suka bermain bola? Kemudian anak satu lagi menjawab, tentu saja aku suka sekali bermain bola. Nah, permainan bola biasanya disukai oleh anak laki-laki. Nah, permainan bola memerlukan banyak gerakan seperti berjalan, berlari, menendang, dan melempar. Nah, berjalan, menendang dilakukan oleh gerakan kaki, sementara memegang, melempar dilakukan oleh pergerakan dari tangan. Nah, coba anak-anak lihat sekarang, di sini ada beberapa aktivitas. Nah, aktivitas ini dilakukan oleh pergerakan tangan dan kaki. Jadi, tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Baik, kemudian coba anak-anak semua mengamati gambar berikut ini. Nah, di sini ada sebuah gambar tengkorak manusia ya, gambar kerangka manusia. Jadi, di dalam tubuh manusia terdapat kerangka seperti ini anak-anak. Nah, dimulai dari bagian paling atas ada tengkorak, kemudian ada rahang bawah, kemudian ada tulang selangka, tulang belikat, tulang leher, tulang dada, dan di sini kita perhatikan ada tulang belakang dan tulang panggul. Kemudian di bagian tangan ada tulang pengupil, tulang hasta, tulang telapak tangan, tulang jari-jari tangan. Di paha kita lihat ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki. Nah, semua ini, tulang-tulang ini terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian kita bisa lihat di sini ada teacher buat ada animasi yang bergerak. Nah, coba kamu lihat tanda panah yang sudah teacher buat. Di sini ada tulang anggota gerak atas. Nah, yang teacher tunjuk ini ya, di sepanjang ini, sepanjang lengan ini, itulah disebut dengan tulang anggota gerak atas. Sementara kamu bisa lihat ya, mulai dari pangkal paha sampai kaki, sampai jari-jari kaki, ini disebut dengan tulang anggota gerak bawah atau kaki. Tulang anggota gerak atas atau lengan dan tulang anggota gerak bawah atau kaki memiliki fungsinya masing-masing. Tapi kita akan melihat terlebih dahulu tulang-tulang yang terdapat di anggota gerak atas. Yang pertama, nah ini adalah tulang anggota gerak atas. Nah, ini adalah tulang lengan atas, kamu perhatikan. Nah, yang ini yang lurus ini adalah tulang lengan atas. Jadi sepanjang ini adalah tulang lengan atas. Kemudian yang ditunjuk oleh tanda panah ini disebut dengan tulang pengupil. Kemudian di sampingnya adalah tulang hasta. Tulang pengupil bersejajaran dengan tulang jempol ya. Kemudian tulang hasta selurus dengan tulang kelingking. Nah, kalau yang di tengah-tengah ini disebut dengan tulang pergelangan tangan ya. Ini disebut dengan tulang telapak tangan. Dan yang ini adalah tulang jari-jari tangan. Nah, setiap tulang ini memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama, tulang lengan atas, fungsinya untuk gerak badan atas manusia. Nah, sedangkan tulang pengupil fungsinya untuk gerakan dari lengan bawah manusia untuk membantu membentuk persendian dari siku, ya. Kemudian kita bisa lihat di sini, ya. Tulang ini, tulang hasta berfungsi untuk membentuk struktur lengan bawah, membantu rotasi pergelangan. Nah, maksudnya di sini membantu rotasi pergelangan tangan adalah untuk membantu pergelangan tangan bergerak. Kemudian ada tulang telapak tangan, fungsinya untuk menghubungkan antara tulang-tulang jari dengan tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang pergelangan tangan. Nah, fungsinya membantu pergerakan pergelangan tangan. Kemudian ada tulang jari tangan, fungsinya untuk membentuk struktur dari jemari.
Jadi, inilah semua struktur dari anggota gerak atas. Dimulai dari atas ini ya, tulang lengan atas yang lurus ini, kemudian yang ini adalah tulang pengupil, kemudian di sampingnya adalah tulang hasta, ya, kemudian ada tulang pergelangan tangan, kemudian ada tulang telapak tangan yang menghubungkan jari-jari, ada tulang jari-jari. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang tulang anggota gerak bawah. Di kaki kita ini adalah tulang-tulangnya mulai dari atas sampai bawah. Nah, yang pertama ya, kita bisa lihat di sini yang besar ini itu disebut dengan tulang paha, tulang yang paling kuat yang terdapat di dalam tubuh manusia. Kemudian di sini ada tulang tempurung ya, kemudian di sini disebut dengan tulang kering. Di samping tulang kering terdapat tulang betis ya. Kemudian ini adalah tulang pergelangan kaki, kemudian ada tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Nah, sama seperti tulang gerak atas, nah fungsi tulang anggota gerak bawah juga memiliki fungsi. Yang pertama, tulang paha, fungsinya adalah tulang terbesar dan terkuat di tubuh. Fungsinya menjadi tumpuan seluruh badan kita. Nah, kemudian tulang tempurung lutut, fungsinya membungkus dan melindungi sendi lutut. Nah, kenapa ini bisa berotasi atau bergerak? Karena tulang tempurung melindungi lutut. Kemudian ada tulang kering. Nah, fungsinya di sini adalah menyambung lutut dengan bagian pergelangan kaki. Nah, anak-anak teacher bisa lihat di sini ya. Kemudian tulang betis. Fungsinya adalah melindungi bagian kaki, melekatkan bagian lutut, menopang berat tubuh, dan memberi kekuatan pada otot saat bergerak. Kemudian di sini ada tulang pergelangan kaki. Fungsinya untuk menggerakkan kaki ketika berjalan. Anak-anak teacher bisa lihat di sini ya, kita bisa bergerak, berjalan ya karena ada di sini tulang pergelangan kaki. Nah, tulang telapak kaki fungsinya untuk mendukung pergerakan dan keseimbangan manusia. Nah, tulang telapak kaki ini untuk menyeimbangkan tubuh kita. Nah, tulang jari kaki fungsinya adalah tumpuan bagi tubuh agar memberikan keseimbangan. Jadi, tulang telapak kaki dan tulang jari kaki memiliki fungsi yang sama ya, yaitu untuk keseimbangan tubuh. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya. Nah, tahukah kamu apa itu cover buku? Cover buku itu adalah, coba anak-anak teacher lihat di sini. Cover atau sampul buku adalah tulisan dan gambar yang terdapat di halaman terdepan pada sebuah buku. Cover merupakan gambaran dari keseluruhan isi buku. Oke, kita akan lihat unsur-unsur cover buku. Nah, unsur-unsur cover buku yang baik adalah yang pertama, jenis huruf pada judul menarik. Yang kedua, kalimat penjelas judul singkat dan mudah dipahami. Kemudian yang ketiga ada nama penulis. Yang keempat, identitas penerbit. Ya, kemudian ada gambar yang menarik, sinopsis pada cover belakang, identitas buku pada punggung buku. Nah, sekarang coba anak-anak teacher perhatikan di gambar berikutnya ada gambar cover buku. Nah, di sini yang disebut dengan cover buku, cover depan itu adalah ini ya, yang teacher tunjuk ini yang ada gambarnya atau tulisannya cerdas dan bugar. Nah, kalau yang di bagian tengah inilah disebut dengan punggung buku. Nah, sedangkan cover belakang, nah yang inilah cover belakang buku. Nah, buku ini memiliki cover depan dan cover belakang ya. Nah, di sini terdapat nama penulis. Di cover depan ini ya terdapat nama penulis. Kemudian di sini cerdas dan bugar itu adalah judul bukunya. Dan yang ini adalah gambar cover. Nah, cerdas dan bugar, maka terdapat di sini anak-anak yang sedang berolahraga. Nah, kemudian di sini terdapat identitas pada punggung buku. Nah, yang ini adalah lambang dari penerbit, ya, penciptanya juga. Kita bisa lihat di punggung bukunya. Kemudian kita bisa lihat di sini adalah, nah yang ini adalah
nama penerbit. Nama penerbit buku itu, kemudian yang ini adalah sinopsis buku. Yang ini, yang belakang ini ya, itulah disebut dengan sinopsis. Oke, anak-anak teacher, sampai di sini saja pertemuan kita atau pelajaran kita pada hari ini. Teacher harap semua anak-anak teacher bisa memahaminya, dan untuk tugasnya nanti akan teacher kirimkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.